Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Ramadhani Zibua dengan NIM 2012100004. Adapun pembuatan video ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Ushul Fiqh dengan dosen pengampu Ibu Rina Juliana. Baiklah, adapun materi saya yang akan saya bahas di sini yaitu mazhab al-Sahabi, fatwa al-Sahabi atau qaul al-Sahabi. Sebelum kita memasuki ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu mazhab Sahabi. Mazhab Sahabi adalah pandangan dari para sahabat Nabi Muhammad SAW tentang masalah hukum yang tidak jelas dalam Al-Quran dan Sunnah. Adapun sahabat-sahabat ini adalah mereka yang langsung bersama Rasulullah, menerima langsung ajaran syariat dari beliau. Karena itu, mayoritas cendekiawan hukum Islam telah menetapkan bahwa pandangan mereka bisa dijadikan landasan setelah dari bukti nas. Selanjutnya yaitu kualifikasi mazhab Sahabi, fatwa al-Sahabi dan qaul al-Sahabi. Adapun yang pertama yaitu kehujahan mazhab Sahabi. Pendapat sahabat dianggap sebagai pedoman bagi umat Islam, terutama dalam hal-hal yang tidak dapat dipahami hanya dengan akal semata. Ini karena pandangan mereka berasal dari ajaran Rasulullah, ajaran langsung dari Rasulullah SAW. Pandangan sahabat yang sejalan dengan pandangan sahabat lainnya dianggap sebagai pedoman oleh umat Islam karena persetujuan mereka terhadap hukum-hukum yang sangat sesuai dengan zaman Rasulullah. Mereka juga memiliki pengetahuan tentang rahasia-rahasia syariat dan kejadian-kejadian lain yang berasal dari dalil-dalil yang sangat kuat. Ada beberapa alasan kenapa mazhab Sahabi diambil sebagai salah satu hujjah. Yang pertama diambil dari dalam Al-Quran. Yang pertama dari Quran surah Ali Imran, yang artinya yaitu kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah sekiranya ahli kitab beriman. Tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, kemudian terdapat dalam Al-Sunnah yaitu hadis riwayat Abu Daud yang artinya sahabatku bagaikan bintang-bintang, siapa saja di antara mereka yang kamu ikut pasti engkau mendapat petunjuk. Yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk mazhab Sahabi. Adapun bentuk-bentuk dari mazhab Sahabi yaitu para ulama mengkategorikan perkataan para sahabat ke dalam beberapa jenis. Yang pertama yaitu perkataan sahabat tentang hal-hal yang tidak termasuk dalam objek ijtihad. Yang kedua yaitu perkataan sahabat yang disetujui oleh sahabat lainnya. Dan yang ketiga perkataan sahabat yang tersebar dari kalangan sahabat tanpa adanya penolakan dari sahabat lainnya. Yang selanjutnya yaitu kedudukan mazhab Sahabi sebagai sumber hukum. Mazhab Sahabi sendiri memiliki posisi yang dapat dijelaskan dengan jelas sebagai berikut. Yang pertama yaitu mazhab sahabat yang berdasarkan pada ucapan, tindakan, dan penetapan Rasul harus dipatuhi karena esensinya adalah bagian dari praktek hidup Rasul. Yang kedua yaitu
mazhab sahabat yang berasal dari hasil ijtihad namun telah disepakati oleh mereka atau ijma sahabat bisa dijadikan pedoman dan harus diikuti. Karena mereka tidak hanya dekat dengan Rasul, tetapi juga memahami rahasia-rahasia agama dan memiliki pemahaman yang luas tentang perbedaan pendapat dalam peristiwa-peristiwa yang sering terjadi. Sebagai contoh, mazhab sahabat yang telah mereka sepakati adalah mengenai bagian harta warisan bagi nenek, yaitu 1/6. Nah, yang selanjutnya yaitu yang ketiga, mazhab sahabat yang tidak disetujui oleh mereka, tidak dijadikan pedoman dan tidak wajib diikuti. Menurut Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, Abu Hanifah mengakui adanya pemikiran pribadi sahabat. Yang kedua yaitu menurut Imam Syafi'i menyatakan tidak melihat bahwa perkataan sahabat bisa dijadikan pedoman untuk diikuti karena pendapat sahabat itu didasarkan pada pemikiran pribadi dan di antara sahabat sendiri juga terdapat perbedaan pandangan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu contoh mazhab al-sahabi. Adapun contoh dari mazhab sahabi dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, bagian harta warisan. Mazhab sahabi menetapkan bahwa bagian harta warisan bagi nenek adalah 1/6. Kemudian yang kedua, contoh dari mazhab sahabi yang yaitu transaksi jual beli kredit. Implementasi mazhab sahabi dalam transaksi jual beli kredit, zakat atas perhiasan dan ganti rugi atas cedera hewan ternak mempengaruhi banyak aspek dalam hukum ekonomi syariah. Dan yang ketiga yaitu status pernikahan dalam masa iddah. Contoh lain dari mazhab sahabi adalah status pernikahan dalam masa iddah yang menentukan bagaimana status perkawinan harus dianggap dalam masa istirahat setelah perceraian. Yang keempat, hukum sholat Jumat bagi yang sholat Aid. Mazhab sahabi juga menentukan hukum sholat Jumat bagi yang sholat Aid yang mempengaruhi bagaimana umat Islam beribadah pada hari-hari khusus. Dan yang kelima, hukum potong tangan bagi orang yang melakukan kriminalitas. Contoh lain dari mazhab sahabi adalah hukum potong tangan bagi orang yang melakukan kriminalitas yang menentukan bagaimana hukuman harus diterapkan terhadap orang yang melanggar hukum. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.